terima kasih udah datang hari ini ya. Saya tahu kamu pasti sulit buat buka diri tentang masalah kamu yang kamu rasa malu gitu. Rasa malu buat cerita karena mungkin kamu rasa aneh gitu cerita kayak gini. Iya. Nah, apa yang membuat kamu mungkin ingin membicarakan tentang motor Supra ini? Kadang saya sendiri nggak yakin ini hal yang penting. Tapi saya itu merasa makin hari itu makin gampang marah, atau enggak tepatnya itu marahnya itu karena habis lihat motor Supra, terus kayak emosi saya tuh kayak tiba-tiba nggak stabil gitu loh. Terus apalagi yang knalpotnya bising dan dikendarai oleh cowok atau bapak-bapak gitu. Berarti ini emosi kamu spesifik marah gitu ya? Iya, kayak langsung bad mood, terus langsung gelisah, ya pokok langsung aneh gitu loh. Ada perasaan lain nggak pas kamu melihat motor Supra itu selain marah? Mungkin kesel, kecewa atau Iya, kalau kecewanya sih enggak ya, cuma kesel gitu loh, kayak kesel? ya misalnya lewat ya, terus kayak langsung tiba-tiba bad mood, terus orang-orang tuh perasaan tuh pengen marahin semua orang-orang gitu. Jadi kamu tiba-tiba mood swing gitu ya? Iya. Buk, Mau cuy anjir. ya saya tahu rasa mencamu nih. Nah lanjut. Sendi sing bawa cok. Oke, tapi tak adik gampang. Enggak, aku kok mau sendi. Oke, ini lah pokok saya tahu. Apa gila? Iki. Ya. Gak nyambung lah, aku lho ngomong nek semuanya sama. Ya aku mau coba kene kayak iya sih. Terus enggak iki terus iki lah. Aku lho ngomong nek semua cowok itu sama. Nah itu kan tadi enggak, itu tadi kan mood kamu kan. Secara fisik gimana keadaan kamu? Fisiknya kok bi Udah. Secara fisik spesifik. anjing, cok. Ngombe saya. Secara fisik berarti aku jawab apa? Kok pengen mukul orang? Ya mungkin coba. Nah, itu agak. Itu kan tadi kamu secara emosi kan. Iya. Namun secara spesifik penjelasan kamu pas kamu lihat motor Supra itu gimana? Mungkin kamu pengen mukul atau pengen gimana pas kamu lihat motor Supra, ataupun pas kamu lagi naik motor nih, terus di depan kamu atau di samping kamu ada motor Supra gitu. Kalau pengen mukulnya sih enggak ya, soalnya kan ya masa tiba-tiba mau mukul orang gitu. Ya cuma kayak detak jantung itu kayak langsung kencang gitu, kayak duduk terus juga kadang tangan saya tuh sampai berkeringat kayak orang panik gitu loh Kak. Terus juga saya tuh kalau misalnya depan saya ada motor Supra tuh saya langsung jaga jarak biar motor saya tuh nggak dekat-dekat gitu. Terus juga rasanya tuh kayak saya harus siap-siap bakal ada yang ngeram gitu. Jadi kayak kalau ketemu motor Supra apalagi yang naik bapak-bapak atau cowok lah, nah itu saya langsung hindar gitu. Jadi kamu ngerasa kayak kamu terancam gitu ya pas di dekat motor Supra gitu, apa lagi yang naik cowok, spesifik cowok gitu. Iya. Apalagi bapak-bapak. Iya. Nah, itu merupakan reaksi yang reaktif sekali ya pas kamu di dekat bapak-bapak yang naik motor Supra ataupun cowok yang naik motor Supra. Itu reaksi reaktif pada badan dan mungkin pikiran kamu gitu. Iya. Terus sama cuy gitu. Iya.
sih lalu. Masalahnya ini bikin saya capek gitu loh kak. Soalnya kan kita kan nggak bisa memprediksi ya ini bakal ketemu sama motor Supra itu apa enggak. Nah bisa aja kalau kayak misalnya 2 minggu yang lalu itu pernah sehari itu aku ketemu motor Supra tuh ada 4 kali. Nah di situ tuh kak ya capek gitu loh, kayak emosi yang aku punya tuh kayak nggak stabil. Terus Aku mau udah tentang prosesi kurang menit. kayaknya kayak aku nih terus ke kono Terus gini pi berlanjutnya gak? bos kok tapi tetep aja saya otomatis anggap mereka ancaman. Bener lancar. Nenek emang nenek kayak oke langsung di Terus yang gini mau tak akad ya? ya Belum. Nah, kalau boleh kita telusuri nih, kita jelajahi perasaan gak sadar kamu, alam bawah sadar kamu. Mungkin ini kamu pernah merasakan ketakutan saat naik motor Supra yang kayak gitu. Mungkin saat pertama kali kamu merasakan itu kira-kira pas kapan dan gimana? nggak terlalu ingat sih kak, tapi kayaknya waktu aku masih kecil. Jadi kan aku ya kan seperti yang aku bilang tadi kan rumahku sama tanteku kan samping-sampingan. Nah itu tuh aku sering main ke rumah tanteku itu. Dia ada omku itu juga naik motornya Supra gitu lah. Nah awalnya tuh aku kalau main ke sana tuh ya seneng aja main sama anaknya. Terus setelah aku SD mau ke SMP kayaknya, nah itu tuh kayak om tanteku tuh kayak mulai ada ricuh sedikit loh, pertengkaran atau persisian. Nah disitu tuh ya omku pernah gak tahu ini sengaja atau nggak sengaja pas mereka berantem itu omku nabrak tanteku pakai motor Supra gitu kan. Nah aku lihat itu kayak kaget, takut tanteku kenapa-napa juga. Terus aku nggak tahu harus gimana. Terus di situ aku cuma diem ngeliatin gitu aja. Terus setelah itu kayaknya aku pingsan gitu, jadi nggak inget lagi. Nah perasaan kamu setelah melihat ommu KDRT ke tantemu gimana sebelum kamu pingsan itu? Ya namanya anak kecil ya kak, kalau lihat kayak gitu kan pasti bingung. Terus juga takut ya, lihat orang di depan mata ditabrak, entah itu sengaja atau enggak kan pasti bikin kayak gitu kan. Terus khawatir, terus juga nggak nyaman gitu lihatnya. Nah ya pasti kan kamu ngerasa kayak om kamu tuh orang yang nggak baik kan setelah peristiwa itu, dan kamu ngerasa kayak ya berarti omku ini bukan orang yang baik dan nyaman untuk aku interaksi gitu. Iya awalnya aku kira tuh aku itu ya kayak orang-orang pada umumnya gitu kak, baik. Terus aku juga sering cerita-cerita main bareng sama beliau. Terus gara-gara peristiwa itu tuh aku kayak mandang aku tuh jadi beda gitu kak, kayak aku udah jarang main, maksudnya berinteraksi sama aku itu. Terus sekarang aku juga udah jarang main ke rumah tanteku. Terus sekarang aku juga udah jarang main ke rumah tanteku juga, soalnya kalau main ke sana tuh kayak masih keinget lagi kejadian yang dulu gitu loh kak. Berarti kan tadi kamu ngerasa kayak om kamu tuh bukan orang yang nyaman untuk kamu ajak interaksi gitu kan? Iya. Nah setelah peristiwa itu kamu sering main ke rumah ommu nggak, ke rumah tantemu itu nggak? Enggak, soalnya kalau kan sampai aku SMA itu aku itu masih pakai motor Supranya yang dipakai buat nabrak tanteku itu tadi. Nah kalau main ke sana kan otomatis aku melihat motor itu. Terus itu tuh bikin aku jadi keinget gitu loh kak. Lanjut. Tekan di mana? Aku lali ya. Aku mau tekan. Aku
balik ini ya. Ya boleh. Aku nggak main lagi gitu kak ke rumah tante. Misalnya kalau aku main itu aku masih inget sama kejadian dulu yang aku nabrak tante itu. Terus juga kan aku itu masih pakai motor Supra sampai aku SMA. Jadi kan ya itu jadi udah nggak main. Mungkin kalau main sama anaknya itu ya pas gak sengaja ketemu aja di luar rumah gitu kan. Nah itu kan nggak mungkin kan om kamu main ke rumah, nggak mungkin kan kayak om kamu nggak pernah main ke rumah kamu gitu. Pernah nggak habis kejadian itu om kamu main ke rumah kamu gitu? Ya mereka sih jarang ya main ke rumah, paling mainnya kalau emang lagi butuh aja kayak pas lebaran pasti ke rumah. Terus juga arisan kan tetanggaan ya mas ya. Terus juga kadang, tapi kalau om aku nggak pernah, tapi kalau tante aku yang sering. Nah tapi kalau om aku main ke rumah aku tuh kayak aku cuma bisa diem, terus nggak berani ngelihatnya. Soalnya aku kalau ngeliat om aku tuh jadi keinget lagi suka yang dulu kecil itu. Terus juga aku kalau ada omku di rumah tuh aku pasti menyendiri di dalam kamar gitu. Kalau enggak ya ngindar, kok sebisa mungkin aku nggak lihat om aku itu. Dan itu masih sampai sekarang kayak gitu. Berarti kamu kayak menghindari interaksi sama om kamu itu ya? Iya. Berarti pas kamu ketemu om kamu itu, kamu seakan-akan kayak pengen kabur gitu, juga pengen ketemu ataupun interaksi lain dan lain-lain gitu. Iya, aku pengen. Terus juga aku kalau ketemu sama aku itu kayak aku tuh nggak aman gitu loh kan. Gak tahu itu karena apa mungkin karena kejadian yang dulu aku ngelihatnya, jadi kayak aku udah kepikiran kok om aku orang jahat. Kalau aku deket sama dia, berarti aku bakalan senasib sama tante aku kayak gini. Nah itu kayak gitu kak. Nah tadi kan kamu kan cerita pas om kamu KDRT sama tantemu, kamu pingsan kan? Sebelum pingsan kamu tuh ada menurut tantemu kah atau kamu diem aja lihat dari jauh gitu? Maksudnya? Nah tadi kan pas KDRT kan, posisi kamu pas SD kalau nggak salah ya? Iya SD mau naik SMP. SD kan? Itu kamu posisi lagi di mana? Mungkin di ruang tamu atau di ruang tamu dan pas KDRT itu posisi om kamu sama tante kamu itu di mana? Nah kejadiannya itu aku habis main, aku mau main ke rumahnya, mau nyari anaknya kan. Nah ternyata nggak ada. Nah terus itu om sama tante aku tuh nggak tahu dari mana datang ke rumah. Terus tante aku turun, tapi mereka berdua tuh ada cekcok gitu loh kak, turun sampai cekcok. Nah aku kan yang dari dalam rumah nyariin orang nggak ada. Terus aku mau keluar, dan itu posisinya aku di depan pintu rumah. Nah aku tuh sama tante aku lagi di pagar. Nah nggak tahu kenapa terus tiba-tiba aku tuh nabrak tanteku gitu. Nah di situ aku lihatnya kaget. Terus aku kan nggak tahu masalah awalnya apa, cuma tahu mereka berdua tiba-tiba datang cekcok. Setelah itu ya kejadian itu tadi. Terus akhirnya aku tiba-tiba pingsan. Berarti kamu gak sempat tolongin tante kamu ataupun kamu gak ada tindakan gak ada tindakan pas saat itu? Ya aku sedih banget sih kalau keinget kalau harusnya aku bisa nolong tanteku itu. Udah tahu mereka cekcok, terus aku kayak manggil tanteku atau apa gitu, tapi aku malah diem aja ngeliatin mereka cekcok. Terus akhirnya kejadian itu bisa terjadi. Aku nyesel banget sih kak. Mungkin kamu shock ya, karena ya kamu masih kecil terus tiba-tiba dapat ngeliat kejadian kayak gitu, terus kamu kayak karena shock itu kamu pingsan gitu. Bukan Anomali cok, anomali. Oh iya. Yuk, tuh Pak. Dan sampai sekarang, apakah kamu pas lihat motor Supra tuh kan motor Supra kan ada banyak bentuk dan jenis kan, ataupun banyak yang naikin variatif dari bapak, mas, kakek,
itu apakah kamu teringat akan kejadian itu? Aku kan bukan yang tahu motor ya. Iya. Mungkin aku nggak tahu motor Supra itu modelnya apa aja. Nah, tapi setiap aku lihat model yang sama kayak motornya aku dan namanya Supra, terus apalagi kalau yang mengemudi cowok atau om atau bapak-bapak, nah itu pasti kayak keinget kejadian itu sampai sekarang. Terus juga tadi aku bilang tadi transportasi umum lihat motor Supra cuma diparkirin, bukan nggak dipakai itu padahal cuma diparkirin, itu juga bikin aku kayak trigger lagi ke trigger gitu ya. Bener-bener muele anjing mot itu sih jiran. Nah itu jadi bikin aku ke trigger lagi gitu. Jadi kamu kayak ke trigger gitu ya tiap lihat motor Supra, apalagi mungkin bapak-bapak kalau enggak mas-mas gitu lah. Iya. Saya juga kan kalau aku dari kecil kan aku kan ya belum tua-tua banget ya kan. Ya mungkin masih bisa dibilang umur 29-30-an. Nah itu kan kalau aku lihat sekarang kan ya masih kayak sepantaran mas-mas gitu loh. Jadi ya kayak keinget gitu. Jadi kamu kayak dijago sama kejadian pas itu gitu lah. Iya. Aku mau bikinnya aku pindah dan ini konsepnya kok terbuka banget. Kamu Sedang anjing. Aku sebut. Nah, jadi pas kejadian itu kan pas kamu SD kan. Itu tuh. jiran. Nah, kejadian itu kan pas kamu SD. Pas kamu bangun tuh gimana reaksi orang sekitar kamu? Mungkin orang tua kamu lah, gimana kayak kaget kah? Iya, pas tadi kan kamu cerita kamu pingsan pas habis kejadian KDRT itu. Nah itu tuh pas aku bangun tuh di sekeliling aku tuh udah ada mama, papa, terus ada tanteku yang lain tapi bukan mereka. Iya. Masih ada om tanteku yang lain, juga iya ada banyak saudara-saudara gitu, dan mereka tuh kayak pas aku bangun tuh mereka juga mama sama papa tuh kayak nangis gitu loh. Terus juga yang lainnya tuh juga pada sedih gitu. Nah di situ aku bingung, linglung, kayak sedikit lupa sama kejadian tadi, kayak kenapa kok aku pingsan, aku bingung. Nah setelah itu nggak lama kemudian sekitar 10 atau 20 menit itu aku baru ingat lagi kenapa aku pingsan. Terus akhirnya aku nangis di situ. Terus mama sama papa tuh juga mungkin ya udah tahu kejadiannya ya. Mereka tuh juga ikut sedih gitu lihat aku nangis. Gak nyangka aja anak kecil itu melihat kejadian yang sangat-sangat jelek dilihat gitu loh. Perasaan kamu pas bangun dari pingsan terus dikelilingi orang sekitar kamu tuh gimana? Apakah kamu kaget, panik, atau gimana? Iya, aku kaget, panik, terus juga kayaknya aku sempat bilang gini, tante mana, tadi itu tante itu dia ditabrak sama om gitu. Terus yang lainnya juga yang lainnya kayak saudara-saudara yang lainnya tuh berusaha nenangin gitu. Dan di situ aku kayak habis bilang itu tuh aku nangis. Aku oh iya, lagi. Aku harus berusaha gitu. Untuk biru, Apa? sama biru. Buat apa besok? Itu Terus sekarang beras lagi tak pancing jadi soto menit lagi lagi galian. Nah aku mau soto menit gitu. Nah, tadi kan kamu pastinya panik kan ya, bangun tiba-tiba ada orang banyak rame terus kamu pada ditanya-tanyain gitu sama orang sekitar kamu. Pas itu cara kamu nenangin diri gimana? Apa kamu langsung nangis terus peluk mama kamu atau kamu langsung lari gitu? Ya aku nangis terus langsung sama mama sama
papaku tuh aku langsung dipeluk gitu kak. Tapi pas dipeluk aku masih nangis sesungguhan gitu loh. Terus ya lumayan lama, kayaknya ada sejaman lebih itu aku baru berhenti nangis. Tapi di luar ini ada nggak mungkin peristiwa lain yang melibatkan motor Supra ini ke trauma kamu? Mungkin setelah KDRT ini atau sebelumnya? Terkait pengalaman sama motor Supra Iya. ada. Terus setelah kejadian itu kan terus akhirnya aku udah SMA, tapi masih keingat sama kejadian itu. Nah pas SMA itu aku baru dikasih motor sama mama sama papa. Udah aku pakai lah ya kak buat ke sekolah. Aku tuh jalan udah bener ya kak, di jalan tuh udah pelan, udah sesuai aturan. Tapi tuh ada motor Supra dari belakang tuh kayak ngebut gitu loh kak. Ngebut terus nyenggol motor aku. Nah kan yang salah dia ya kak. Terus posisinya aku di situ jatuh, yang meskipun nggak parah banget tapi aku jatuh. Nah si motor Supra motornya itu yang ngendarain mas-mas. Nah itu malah marah kayak, kamu bisa motoran nggak sih, matamu di mana, nggak ngeliat. Terus aku kan kaget ya kak digituin. Terus aku bingung, aku mau melawan, kayak aku mau bilang kamu yang salah ini, tapi aku tuh nggak bisa gitu kak. Aku cuma bisa diem sama bengong, terus nggak tahu mau ngapain, shock gitu loh kak. Terus akhirnya motor mas-masnya tuh bukannya nolongin malah kayak ngomong yang jelek-jelek gitu loh kak, kayak nyumpahin aku yang jelek-jelek. Terus akhirnya dia kabur gitu. Nah tapi tuh orang-orang yang lihat aku tuh nggak pada nolongin kak, cuma ngeliatin aja, nggak tahu kenapa mereka ngeliatin aja. Berarti pas itu kamu kayak keserempet motor Supra itulah, gara-gara dia kayak salip-salip terus merempet kamu gitu? Iya, padahal kan dia ya salah, tapi aku yang dimarahin. Berarti mas-mas yang ada Supra itu kayak blame victim, seakan-akan nyalain kamu yang salah gitu. Iya. Terus perasaan kamu setelah kamu keserempet itu gimana? Ya aku kaget ya kak, kayak shock. Kita udah hati-hati di jalan, terus gara-gara pengemudi yang on tadi. Nah tadi kan kamu kan habis keserempet motor gara-gara mas-mas yang naik Supra ugal-ugalan, itu perasaan kamu gimana? Ya aku shock ya kak. Aku di jalan, udah jalan bener-bener jalan sesuai aturan, nggak ngebut. Terus dia dengan OO-nya dari belakang ngebut nyenggol motorku, aku jatuh. Bukannya dia nolongin, malah dia marahin aku. Terus aku rasanya tuh mau marah juga, tapi tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu kak. Nah terus tiba-tiba tuh kayak aku kan diem shock. Nah pas diem sama shock itu aku keinget lagi kejadian omku yang itu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya karena keinget itu aku cuma bisa diem di motor gitu aja. Pas sekitar 10 atau 5 menitan gitu aku diem di motor, baru aku mandiri benerin motor sendiri, karena yang lainnya itu cuma liatin. Jadi pasti rasanya kayak jengkel, marah gitu ya? Iya, jengkel banget. Kayak kamu rasanya pengen marah sama itu mas-mas yang naik motor Supra, tapi kamu kaget juga, jadi kayak gak bisa bereaksi marah gitu. Iya. Tadi kan setelah saya menggali, saya mencari tahu, akhirnya kayak menyadari kalau menurut kamu, bagi kamu motor Supra itu bukan motor, hanya motor gitu, tapi itu simbol yang mengasosiasikan bahwa Supra itu adalah ancaman bagi kamu, bahaya buat kamu, yang buat kamu kalau melihat motor Supra itu seakan-akan kamu tuh kayak kaget, terus kayak shock, panik tiba-tiba gitu ya. Iya, terus juga apalagi kalau motornya itu pakai Supra yang namanya bising gitu loh kak, kayak aku langsung kaget gitu, kayak bingung. Apalagi kan oh ya yang nabrak aku tuh juga pakai knalpot yang bising gitu loh kak, kayak berisik banget loh. Terus karena itu akhirnya kalau lihat kalau ada Supra lewat terus pakai knalpot yang bising itu langsung kayak gelisah gitu.
susah ya. Itu kan masih sentuh. Ini kita kok gini, itu kita dawak nih. Terus aku mau terus ini. Gak amus kembang dewi kira-kira. Oke. Itu ya menurut kemarin. Iya. Betul sekali ya. Love you welcome. Lanjut. Harus gitu. Susah lanjut. Terus kamu kayak merasakan nggak kayak ada pola berulang pas kamu lihat motor Supra gitu, mungkin awalnya kan pas SD, terus sekarang kan sampai SMA sekarang kan. Iya. Nah kamu tuh mungkin merasa pola berulang nggak pas kamu lihat motor Supra di jalan, terus kamu sering ngerasa kayak aduh motor Supra gitu. Iya, aku kok ada motor Supra, terus sampai lagi lampunya bisa langsung dalamnya tuh kayak, duh, apa sih lewat? Kenapa sih lewat? Pas aku juga lewat, kenapa sih nggak nanti aja? Terus apalagi kalau tadi kita motor sumo melihat motor Supra itu, kayak aku juga, duh, kenapa sih aku harus lihat tuh motor di sana? Gitu. Nah kau pernah ini nggak ada kejadian yang benar-benar fresh nggak akhir-akhir ini gitu? Kejadian yang dimana kamu dapat hal yang nggak ngenakin pas kamu ada hubungan sama motor Supra gitu. Itu aku jawab iya apa enggak? Coba nih gitu. Oke. Aku gini, pernah jadi itu kalau kemarin itu masih fresh nggak? Yang kemarin yang mana? Yang mas-mas itu? Bukan nggak kemarin sebelum kan ini hari Senin, Ya. hari Minggu. Ya gak apa-apa cerita. Nah, pas hari Minggu itu kan aku disuruh sama mama ke toko sembako gitu loh kak, nanti beliin beras. Nah, kan lumayan jauh, sekitar 20 menitan dari rumahku, ya udah motoran. Nah, kalau mau ke toko itu tuh kayak banyak menggok-menggok gitu loh kak. Nah, pas menggok itu kan pas belum menggok kan jalan gede terus baru bisa menggok. Yeah. Nah, kan itu rame ya kak. Ya. Jadi aku menggok itu pelan-pelan, saya gitu. Aku udah rating juga. Yeah. Nah, tapi dari belakang itu tiba-tiba ada bapak-bapak bilang gini, "Hak, cepetan dong mbak, belok, kenapa sih lama banget?" Kayak dia tuh teriak kayak marahin aku, suruh cepet-cepet belok, sedangkan kalau mau belok kan harus lihat kanan kiri dan jalanan itu rame, jadi gimana mau belok. Terus pas aku lihat ke belakang, pas banget bapaknya itu pakai motor Supra. Nah, aku dari situ mikir, kenapa sih harus motor Supra lagi? Terus juga mikir lagi, kenapa sih banyak banget orang yang naik motor Supra itu arogan. Terus juga aku kayak benci banget gitu kak. Terus aku cuma diem ngeliatin bapaknya kayak sinis gitu. Terus akhirnya aku tetap ngelamain beloknya karena ya emang masih lama ya. Terus aku nggak hirauin bapaknya ngomel-ngomel juga, aku udah nggak mikirin, yang penting aku selamat, dia nggak tahu selamat apa nggak urus. Nah, tadi kan kamu cerita kalau kamu tuh nganggap bapak dan motor Supra itu memiliki hubungan yang erat ya, dan kamu memiliki kesan yang buruk dengan kedua hal tersebut, dan kamu beranggapan bahwa laki-laki yang naik motor Supra itu negatif gitu. Iya. Nah, tujuan konseling kita hari ini kan buat mengubah pola pikir kamu yang awalnya itu laki-laki yang naik motor Supra itu negatif, itu menjadi netral bahkan positif kan? Emang bisa. Nah, di sini setelah kita ngobrol sampai sekarang, apakah kamu merasa ada perubahan yang ada di pikiran kamu terkait dengan motor Supra dan laki-laki? Ini di luar skrip. Kayaknya perubahan aku nggak ada lagi. Gak apa-apa. Gak ada sih kak, soalnya aku masih mikir kak motor Supra itu kayak kejam, jahat banget kok. Apalagi kalau yang kendaraan itu cowok.
jahatnya double. Aku udah nggak pikir kalau mungkin dia alasan apapun, yang alasan yang positif aku nggak mikir, yang penting itu kalau udah motor Supra bapak-bapak berarti aku mikirnya pasti dia sama aja kayak yang kemarin-kemarin, kayak arogan lah, jahat lah. Nah, di sini kan misal saya merubah perspektif kamu yang awalnya negatif menjadi positif, apakah kamu bersedia? Kalau bisa ya nggak apa-apa, soalnya capek juga sih kalau lihat motor Supra terus emosi kan, kalau lihat motor Supra kan jadi pengen marah, itu capek banget sih kalau setiap harinya harus kayak gitu. Anjing 30 menit keluar. Nah, di sini saya akan memakai teknik reframing untuk mengubah persepsi kamu yang awalnya negatif jadi positif ya. Nah, saya boleh minta tolong nggak ke kamu untuk membayangkan diri kamu kembali ke masa kecil kamu pas di rumah nenek kamu itu, di rumah tante kamu itu, dimana kamu lagi main sama anaknya tante kamu, terus tiba-tiba om kamu tuh datang naik motor Supra itu. Nah, saat kamu dengar suara motor Supra itu, suara om kamu, reaksi apa yang terjadi pada badan kamu, pada pikiran kamu? Reaksinya mungkin tegang ya, terus tiba-tiba itu nafas saya tuh kayak nggak lancar gitu, kayak nafas saya tuh pendek, terus saya pegangan bantal, rat-rat, terus rasanya tuh kayak mau muntah sama mau nangis gitu kan. Jadi kamu kayak ngerasa anjay, ngerasa anjay. Saya ngisi saya tak lambang nenek. Oh, ya coba kedua. Jadi itu kamu ngerasa kayak panik gitu, kayak panik terus bingung. Akhirnya kamu sampai mual gitu. Iya. Yes. Nah, apabila kamu bisa datang ke momen itu saat kamu dewasa, nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan jika kembali ke momen itu sebagai kamu yang dewasa? Mungkin aku bakalan itu berusaha nenangin anak aku yang di masa lalu itu, terus juga bakal bilang kalau aku tuh nggak sendiri di sana, ini bukan salahku, tapi ini emang salahnya ommu, dan di sini tuh kamu emang masih kecil jadi nggak tahu apa-apa, jadi ini bukan salahmu. Itu adalah kalimat yang luar biasa dan saya harap itu bisa merubah pola pikir kamu ya yang awalnya negatif jadi positif, dan sekarang kita bisa membangun ulang pola pikir kamu yang maknanya negatif jadi positif, bahwa motor Supra itu hanyalah sebuah kendaraan dan tidak semua yang naik motor Supra itu, terutama yang laki-laki ya, khususnya bapak-bapak, itu sebuah ancaman gitu. Jadi kamu bisa mulai berpikir positif bahwa tidak semua cowok yang naik Supra itu adalah orang yang berbahaya gitu. Itu mungkin sulit ya bagi saya, tapi saya juga paham
karena saya selama ini tuh mikir kalau dunia ini tuh dipenuhi sama om saya yang padahal yang muncul tuh hanya bentuknya yang mirip, bukan orangnya. Anjing tumbuh 5 menit cok. Paling sudah 20 menit ya aku bro. Keluarga. Nah, dan sekarang kamu bukanlah anak kecil yang dulu yang penakut. Setelah mengalami kejadian tersebut, sekarang kamu adalah individu yang dewasa dan memiliki pola pikir yang baru ya, serta kamu berhasil dan kamu berusaha untuk mencoba mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Nah itu berarti kayak aku itu bisa bilang kalau bapak-bapak itu hanyalah bapak-bapak yang nyebelin, tapi bukan ancaman masa lalu buat aku gitu. Betul sekali, ini bukan tentang menghilangkan rasa takut kamu, rasa panik kamu, tapi ini memberikan sudut pandang baru, memberikan pola pikir baru. Lalu kamu memberi kendali penuh atas diri kamu sendiri jika mengalami kejadian tersebut. Coba kita renungkan ya, bahwa masa lalu kamu yang membuat kamu trauma itu bukanlah ancaman lagi. Anjing tuh agak. Nah, coba kita renungkan bahwa kamu tidak harus menghilangkan trauma saat masa kecil kamu, tapi kamu bisa menghadapinya, kamu bisa menyikapinya dengan sudut pandang yang baru, dengan perspektif yang baru. Dulu saya merasa trauma, dulu itu saya merasa trauma yang saya miliki itu sebuah kutukan. Tapi sekarang saya mulai melihat kalau itu tuh sebagai alam yang butuh dimengerti, tapi tidak hanya dimusuhi tapi dimengerti. Bagus. Saya suka cara kamu mengatakannya. Alarm itu ada untuk melindungi kamu, itu semacam self defense kamu ya. Nah, tapi kadang perlu kita sesuaikan, karena bahaya yang kamu bayangkan belum tentu itu nyata untuk sekarang. Saya merasa hari ini tuh seperti saya itu tidak lagi dikendalikan oleh suara knalpot itu. Nah, itu tuh hanya suara, bukan tanda bahwa saya itu akan terluka. Keluarga. Nah, itu suatu langkah yang bagus. Kamu bukan hanya mengenali dan menggali lubang luka tersebut, tapi kamu mulai menyusun sebuah cara untuk memulai dunia yang baru dengan sudut pandang yang baru. Terima kasih Kak. Rasanya tuh saya udah mulai bisa membedakan mana masa lalu sama mana masa hari ini. Jadi saya mungkin udah nggak terlalu mungkin saya sudah bisa sedikit melupakan masa lalu kelam saya. Nah, dan kamu lebih memilih hidup di anjing apa sih cok. Dan sekarang kamu lebih memilih hidup di atas bayangan masa lalu daripada hidup di bawah bayangan masa lalu yang mengakibatkan kamu tuh jadi lebih panik, bukan panik, suka panik sendiri, suka takut, terus kayak suka khawatir sendiri. Dan kamu sekarang memilih hidup yang lebih bebas lah. Misal kamu melihat Supra lagi, saya berharap kamu tuh lebih tenang dan lebih bersikap positif gitu. Saya juga ingin berjalan ke depan walau pelan-pelan. Pelan-pelan kayak
berpikir kalau nggak semua Monta Supra, nggak semua bapak-bapak atau cowok yang naik Monta Supra itu kayak orang tua. Aku pengen hidup menjadi lebih baik dan juga menghilangkan pikiran-pikiranku yang dulu bikin aku tiap hari gelisah. Terima kasih atas usaha kamu, terus terima kasih juga kamu udah berani untuk cerita, karena menceritakan hal seperti ini bukanlah suatu hal yang gampang kan. Nah, terus saya berharap juga kamu memiliki niat dan komitmen untuk merubah pola pikir kamu. Terima kasih juga Kak karena udah mau ngasih saya pencerahan itu, terus juga udah mau kayak ngasih tahu kalau itu tuh apa ya, hilang otaknya. Terus terima kasih. Ya sebenarnya terima kasih. Terima kasih juga Kak karena sudah kasih aku pencerahan kayak tadi. Terima kasih ya atas kedatangan kamu ini. Penutup. Saya harap kamu bisa mulai melupakan, Iya, aku tahu. Saya harap Ya, tadi kan saya udah bilang terima kasih ke kamu kan, dan saya rasa sesi konseling kali ini bisa kita akhiri, dan saya harap kamu bisa berubah menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih Kak. Terima kasih.